Episode 2. Diawali pada bulan Oktober 2010, Kang Soa dilaporkan ke polisi atas tindakan kekerasan. Namun Kang Soa tidak mau meminta maaf meskipun korban sudah diopnam. Alasan Kang Soa seperti itu karena adik kembarnya dibakar rambutnya oleh korban, sehingga Kang Soa lepas kendali meninju korban sekali. Tiba-tiba seorang pria datang mengatakan Kang Soa berandal dan tidak mau meminta maaf. Kang Soa tidak terima disebut berandal dan menanyakan, "Anda ini siapa?" Asisten jaksa yang memberitahu bahwa dia adalah kepala jaksa. Kang Soa mengatakan, "Anda tidak boleh memanfaatkan jabatan Anda untuk membela putrimu yang bersalah. Jika Anda ingin permintaan maaf dariku, aku pun ingin mendengar permintaan maaf dari putri Anda." Jaksa yang pun menambahkan bahwa Kang Soa akan dipindahkan ke pusat rehabilitasi. Jika Anda menginginkan permintaan maaf tulus darinya, Anda harus mengikuti keinginannya. Kepala jaksa marah besar dan menyuruh jaksa yang pergi ke ruangannya. Namun jaksa yang dia tidak pergi, melainkan meminta asistennya untuk memesankan makanan untuk dirinya dan Kang Soa. "Kau menjadi jahat karena kau memukulnya sekali?" tanya jaksa yang. Kang Soa menjawab, "Ya betul, oleh karena itu aku akan introspeksi diri." Cerita pun kembali pada saat Profesor Yang ditangkap polisi. Mereka membawanya ke kantor polisi dan siswa-siswa yang teridentifikasi jejak kakinya pun dimintai keterangannya. Di ruang interogasi, polisi memperlihatkan di dalam bungkus sabu, gula, dan gelas ada sidik jari tangan Profesor Yang. Namun Profesor Yang menjawab, "Jika aku membunuhnya, kau tidak akan temukan jejakku." Polisi mengatakan, "Itu sering terjadi di TKP. Kalian memiliki hubungan yang dekat. Namun hubungan kalian menjadi renggang setelah kasus suap itu. Jelas itu motifmu." Profesor Yang menjawab, "Jika benar hal itu, mungkin sudah kulakukan dari dulu." Kemudian polisi mengatakan, "Kau menghilangkan sepatu yang kau pakai dan laptopmu pun tidak ditemukan." Profesor Yang menjelaskan, "Jika itu bisa menjadi barang bukti, silahkan cari. Mengenai sepatu, tanyakan kepada Tuan Song Dong Pil di ruang fotokopi. Dan laptop itu pun hilang." Polisi mengatakan, "Aku tidak akan menangkapmu di depan murid-muridmu tanpa bukti yang kuat," sambil memperlihatkan tiket elektronik. "Apakah kau akan mencoba untuk kabur untuk sekali perjalanan?" Diingatan Profesor Yang, pada malam hari dia mengeprint tiket elektronik di rumahnya. Tiba-tiba asisten polisi datang memberitahu Song Dong Pil tidak bisa dihubungi. Polisi mengatakan, "Apakah kau membunuhnya juga? Daripada memikirkan laptopmu yang hilang, buka saja ponselmu ini." Profesor Yang menjawab, "Memakai sidik jariku seperti ini merupakan pemaksaan." Akhirnya polisi pun memaksa Profesor Yang untuk membuka ponselnya. Namun Profesor Yang mengatakan bahwa itu adalah pemaksaan yang merupakan pelanggaran hukum. Asisten polisi meminta Profesor Yang untuk membuka ponselnya. Jika tidak, polisi akan semakin curiga. Dia pun mendapatkan kabar bahwa DNA rambut yang ditemukan di tangan Profesor Seo adalah milik Profesor Yang. "Kau harus menyewa pengacara," ujar asisten polisi. Dia pun membawa Profesor Yang keluar dari ruangan interogasi. Di luar ruangan dia bertemu dengan Profesor Kim. Profesor Kim menyuruh Profesor Yang untuk segera menyewa pengacara. Namun Profesor Yang dia malah mengkhawatirkan ujian para siswa. Sementara di ruangan simulasi, Kang Soa mengajak teman-temannya untuk membuat petisi bahwa bukan Profesor Yang membunuh Profesor Seo. Namun tidak semua temannya setuju terhadap hal itu. Sedangkan Han Junhui dia menemukan puzzle yang selalu dibawa Profesor Yang. Profesor Kim meminta dekan kampus untuk memberikan soal ujian yang dibuat oleh Profesor Yang. Namun dekan tidak mau karena Profesor Yang sudah merusak nama baik kampus dan tidak akan mengubah jadwal kampus demi Profesor Yang. Sementara di kantor polisi, Song Dong Pil menjelaskan kepada polisi bahwa sepatu itu miliknya.
Profesor yang meminjaminya dia sepatu karena akan menghadiri acara resmi, sedangkan yang dia miliki hanya sepatu itu saja. Kemudian di ruang interogasi, Profesor yang akhirnya membuka handphonenya setelah melihat surat perintah dari kepolisian. Polisi pun menemukan rekaman mobil tabrak lari kasus yang ditangani oleh Profesor yang dulu. Ternyata pemilik mobil itu adalah Profesor Seo. Di ingatan Profesor Yang pada saat itu, Profesor Seo meminta Profesor Yang untuk memberikan keterangan bahwa tahanan Lee Man-ho tidak mengingatnya karena mabuk. Sementara ujian hukum pidana pun dimulai. Profesor Yang membuat kasus soal yang pernah dilakukan oleh Han Junhui. Han Junhui pun menjawab soal itu sambil menangis. Pada saat itu dia membuat petisi menolak Profesor Seo menjadi profesor karena donasinya, karena dia mengetahui kasus suap yang diterima oleh Profesor Seo. Namun petisi yang dilakukan Han Junhui dilaporkan oleh kampus atas tuduhan penistaan. Profesor Seo adalah paman dari Han Junhui. Han Junhui tidak ingin melihat pamannya selalu mempermainkan hukum. Dan Kang Sol-a pun mempertanyakan hubungan Han Junhui dengan Profesor Seo. Han Junhui pun mengatakan yang sebenarnya kepada Kang Sol-a, dan Seo Jin-ho pun mendengarnya. Kang Sol-a meminta Han Junhui mencabut petisinya karena dia tidak akan menang melawan Nona Oh, yaitu Hakim Agung. Namun Han Junhui tetap bersikeras tidak ingin mencopot petisinya. Di ruang fotokopi, Han Junhui meminta Kang Sol-a untuk menjadi pengacaranya pada saat sidang, namun Kang Sol-a menolaknya. Tetapi Song Dong-pil memanasi Kang Sol-a sehingga Kang Sol-a setuju untuk menjadi pengacara Han Junhui. Sebagai imbalannya, dia ingin bekerja paruh waktu di tempatnya. Sementara di ruang tahanan, Profesor Yang sedang memeriksa hasil ujian para siswa yang dibawa oleh pengacaranya. Dia melihat lembar hasil ujian Han Junhui yang terlihat tinta ballpointnya seperti terkena air. Dia pun mengingat pada saat wawancara di saat ujian masuk Fakultas Hukum. Motivasi Han Junhui memilih Fakultas Hukum adalah bahwa dia ingin menjadi jaksa sejati. Dia ingin membuktikan kepada mereka yang menyalahgunakan hukum untuk kepentingan pribadinya. Mereka yang mengerti hukum lebih berbahaya dari orang yang buta akan hukum. Sementara di sisi lain, Nona Oh merasa kesal karena komite sekolah menginstruksikan pemecatan untuk Profesor Yang. Sedangkan di kantor polisi, Profesor Yang diminta untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya oleh kepala jaksa, yang merupakan mantan koleganya. Namun Profesor Yang fokus memeriksa hasil ujian para siswa dan meminta kepala jaksa berbicara dengan pengacaranya saja. Kemudian Nona Oh pergi menemui Song Dong-pil. Dia merasa sedih karena Profesor Yang. Song Dong-pil melihatkan buku tentang penistaan kasus petisi Han Junhui. Diingatannya pada saat itu Kang Sol-a menjadi pengacara Han Junhui. Dia berhasil berargumen kalau petisi yang dilakukan oleh Han Junhui bukan merupakan kesalahan. Namun Profesor Yang menghentikannya dan menyuruh Kang Sol-a berganti tempat dengan Seo Jin-ho yang menjadi jaksa penuntut. Seo Jin-ho memutarkan argumen Kang Sol-a untuk membantah ucapan Kang Sol-a sendiri. Namun Kang Sol-a dia menyerah. Akhirnya Nona Oh mengumumkan bahwa Han Junhui menang. Song Dong-pil mengatakan bahwa Kang Sol-a mirip denganmu saat masih muda. Nona Oh mengatakan bahwa dia tidak bisa membantah argumennya sendiri. Maka dari itu aku menjadi hakim bukan pengacara. Dia mengingat bahwa sidang kasus Han Junhui itu adalah rencana dari Profesor Yang. Nona Oh mengajak Song Dong-pil menjenguk Profesor Yang. Sementara Kang Sol-a dan Han Junhui sudah berada di kantor polisi untuk mengunjungi Profesor Yang. Han Junhui menanyakan apakah kau membunuhnya. Akhirnya reka kejadian pun disimulasikan. Profesor Yang mengingat pada saat Profesor Seo sedang mengkonsumsi kopi yang dicampur dengan sabu. Mengetahui itu, Profesor Yang membuang sabu itu ke dalam wastafel. Namun Profesor Seo mengalami hipoglikemia.
Kemudian Profesor Yang memberi Profesor Seo kopi yang dicampur dengan gula. Namun tiba-tiba dia menyadari ada sesuatu di bawah tangga. Dia pun menemukan pecahan kacamata Profesor Seo. Profesor Yang melihat Han Junhui dan mengingat pada saat di kantor polisi Han Junhui mempertanyakan pembunuh Profesor Seo, dan Profesor Yang membantah tidak membunuh Profesor Seo. Akhirnya Profesor Yang mempertanyakan apakah kau Han Junhui yang melakukannya? Benarkah Han Junhui membunuh Profesor Seo? Saksikan episode 3 Law School.